Hai guys, ketemu lagi guys. Ini Mbok Tim bikin, Mbok Tim mau mukbang maksudnya. Mbok Tim bikin ayam pedas. Ceritanya nih bumbu cabai hijau. Tapi pas ditumis kok bumbu cabainya nggak hijau lagi. Tapi ya nggak apa-apa lah guys. Yang penting bisa dimakan gitu loh. Ya kan? Gimana guys kabarnya? Mbok Tim kabarnya baik-baik saja. Dan buat dipercaya yang di luar sana juga sehat-sehat semua ya. Pokoknya ini beli tempe jadi guys tuh, karena Mbok D belum bisa goreng tempe guys, dari repot gitu loh. Enak nih guys tempenya. Gimana guys? Situasi di sini ya luar biasa guys. Kita makan apa aja yang penting dinikmati guys. Ya. Mbok D prinsipnya yang penting sehat. Itu aja. Makan apa aja Mbok D nikmatin saja. Gak usah neko-neko. Kalau sudah seumur Mbok D gini, mau ngurusin awak tuh angel guys, gak gampang. Kalau mau sih tentunya bisa gitu ya. Tapi mau banget Mbok D ya enggak guys. Bukan enggak ada waktu, karena Mbok D ini sibuk, harus menjaga kesehatan, jadi tulang ayam guys. Jadi gini ya, maaf guys. Kalau memang niat mau ngurusin badan bisa sih. Kok bukan Mbok D nggak bisa. Bukan Mbok D nggak mau, tapi nggak bisa gitu. Karena kalau Mbok D mau ngurusin badan harus nggak makan. Dan Mbok D kerjanya tuh berat. Bangun jam 3 pagi. Terus nggak makan gitu ya. Itu bisa sakit guys. Itu jaga aja
Yang penting sehat, itu aja. Terus ada yang nanya, kok makannya sendirian gitu. Jadi tak ceritain ya guys. Mbak De ini pernikahan yang kedua kali. Dulu Mbak De selalu makan bareng, selalu apa-apa bareng gitu ya. 26 tahun. Toh akhirnya patah juga gitu kan. Jadi Mbak De saat ini nikah lagi. Mbak De tidak mau mengulangi seperti dulu gitu. Kan dulu pernah gagal. Terus kadang gini guys, Mbak De makan bareng karena terpaksa gitu ya. Jadi kita selalu harus duduk bareng, seolah-olah harmoni gitu kan guys. Padahal rumah tangga kita hancur gitu kan. Nah, jadi sekarang ini Mbak De membina rumah tangga yang baru. Mbak De tidak mau berpura-pura. Terus suamiku jauh lebih muda. Suamiku makan kapan aja. Dan Mbak De pun makan kapan aja, tidak harus bareng gitu loh. Tentu aja kita suami istri pasti juga Mbak De makan bareng. Nah, kalau makan bareng sama Pak Le, nggak boleh ngevlog guys. Ya. Jadi bedanya di situ. Nah, jadi daripada kita banyak cekcok gara-gara kecil gitu ya, karena makan bareng. Karena nggak mau di vlog, akhirnya berantem gitu ya. Mbak De menghindari hal-hal itu semua supaya tidak banyak berantem gitu guys. Memang rumah tangga kalau nggak berantem itu aneh gitu kan. Tapi berantem yang bagaimana gitu loh guys. Nah dari itu seringkali kan Mbak De bilang, Mbak De nggak mau stres mikirin yang nggak harus dipikirin gitu. Hal-hal sepele mengenai makan bareng gitu. Mbak De nggak ada masalah makan sendiri. Memang sih kalau berdua tuh seru gitu ya. Tapi Pak Le pun sama. Dia makan sendiri di depan komputer nggak masalah. Mbak De nggak pernah mikirin gitu ya. Kalau pas kebetulan
kita punya waktu dan memang pengen makan bareng, ya nggak apa-apa. Kita pergi ke restoran, makan bareng, jadi nggak repot. Gitu guys, maaf. Pedes ternyata. Aku jadi masak ayam lombok hijau guys. Tak tumis, lomboknya tak blender gitu. Kok jadinya coklat. Hijau coklat gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting rasanya guys. Jadi begitu loh. Bode menghindari hal-hal yang kecil-kecil itu dipermasalahkan. Karena intinya Bode saat ini Bode ingin menikmati hidup. Bode tidak mau lagi stres. Sedikit-sedikit berantem, sedikit-sedikit diributkan gitu, nggak mau guys. Jadi kita sudah sepakat, siapa yang lapar di situ makan, bebas gitu. Maksudnya dalam rumah tangga ini, di dalam rumah ini gitu. Kalau Mbok De mau beres-beres, ya monggo. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Aduh pedas. Kalau Pak Leknya mau beres-beres, nggak apa-apa. Jadi di sini kita tidak ada tekanan. Maaf guys. Satu sama lain kita tidak ada tekanan guys. Jadi bebas gitu. Kita tidak menekan satu sama lain. Jam berapapun mau makan silakan. Tidak ada saling bagaimana gitu. Apapun yang kita makan juga tidak ada kita ribut gitu ya. Udah tahu kalau Pak Le makannya fast food gitu ya. Ya silakan, nggak apa-apa. Makanya buat dia masak sendiri gitu loh. Dan Pak Le nggak makan pedas. Mbok De makan pedas. Ya jadi saling pengertian aja. Jadi malah Mbok De di sini hubungan Mbok De itu harmoni. Karena bagus, pedes ternyata. Jadi gini, kalau kita jadi meringankan beban gitu loh guys. Jangan terlalu meributkan gitu. Ambil positifnya aja. Kita kan nggak kemana-mana, di rumah aja gitu ya. Itu Pak Le ada lagi ngurusin ikan. Aku udah nanya apa mau makan. Dia bilang makan aja dulu. Nah, artinya kita sudah persetujuan gitu guys. Kita lakukan apa yang kita mau gitu loh. Jadi Mbok De itu makan pakai mangkok guys, sudah entek.
Jadi gitu loh guys. Apa? Percayalah Mbok D, maksudnya gini, kalau mau makan bareng ya makan, nggak apa-apa. Tapi tidak harus kita tuh kayak manusia zaman purbakala gitu ya. Makan harus duduk di meja bareng setiap saat gitu ya. Enggak guys. Itu pengalaman Mbok D gitu ya. Karena yang dulu Mbok D seperti itu guys. Jam sekian harus makan, jam sekian harus gini. Hari Minggu harus begitu. Maaf. Diketawain Mbak Le. Jadi kalau kita toleransi dalam hubungan ini, Mbok D merasakan tuh lebih harmoni ya. Mbok D bukan mau bilang yang dulu semuanya jelek, itu enggak guys. Atau mungkin ada yang bilang ya kan yang sekarang masih baru, enggak juga. Jadi itu semua berbeda gitu loh. Mbok D merasakan lebih ringan gitu guys. Jadi aku tuh nggak tertekan, Pak Le pun nggak tertekan gitu ya. Jadi silakan aja ya, karena kan kita nggak melanggar apa-apa. Jadi ini Mbok D tuh, Pak Le ada, Pak Le ada. Und wir sind da, Nggak masalah und wir gitu. sind da. Mala ini di sini malai, mala ini di sini malani, malini malani, malani ni. Di sini ini dini dana mani tadi si. Mana hindi? Oke, sakalon jus. Was? Sakalon jus. Bist du hallo und tschüss? Ja, einfach hallo und tschüss. Einfach hallo und tschüss. Hallo und tschüss. Ja. Hm? Ja, da, guck Tschüss mal. mich mal bei dem Kamera, komm. Doch, jetzt willst du da, hä? Also, tschüss. Tschüss. Begitu guys. Jadi keharmonian bukan berarti, keharmonian bukan berarti kalau kita makan bareng. Ich wünsche euch alle einen schönen Osterhase. Memi. Jetzt ist Ostern. Es ist Ostern. Schöne Ostern. Wünschen wir euch schöne Ostern. Oke. Sag, muss ich übersetzen auf Indonesisch. Ya oke. Jadi itu tadi coklat bergambar kelinci. Itu coklat bergambar kelinci menyimbolkan ini di Eropa maupun Amerika ada tadi mesti bersejen merayakan hari Paskah guys. Nah ini telur ini berwarna-warni. Ini juga simbol daripada perayaan Paskah gitu ya. Jadi ini telur nih berwarna-warni. Jadi untuk anak kecil gitu guys. Nah, nemsu. Jadi cerita dongeng gitu loh guys. Jadi zaman dulu ya. Zaman dulu katanya gitu ya, itu cerita dongeng. Zaman dulu tuh kalau Paskah katanya ada apa kelinci besar bawa keranjang, bawa coklat, bawa telur gitu guys. Jadi anak-anak kecil tuh semuanya pada nyari telur di kebun gitu kan. Nah saat ini Pak Le bilang tadi suruh terjemahkan, mengucapkan selamat Paskah dari Pak Le gitu ya. Yang merayakan ya guys ya, untuk di seluruh dunia yang melihat video ini gitu. Oke, jadi begitu guys. Kalau Mbok D itu bilang keharmonian dan apa itu perlu kebebasan. Yang Mbok D rasakan saat ini guys, Mbok D tuh merasa ringan gitu, nggak ada beban ya. Jadi Pak Le tuh mau makan, dia beli jajan kayak bawa pulang, dia bawa bungkusan dari MD, dari
KFC dari mana-mana, Mbok De nggak masalah. Jam berapa mau makan, pesen pizza ini itu, Mbok De nggak masalah ya. Mbok De mau makan pedes kayak gini ya masak sendiri, nggak masalah juga gitu. Jadi semuanya kita bikin ringan aja, jangan terlalu bertele-tele. Itu Mbok De rasakan sangat ringan gitu ya. Jadi nggak ada tekanan apa-apa. Mau mandi bareng ya monggo, mau mau kelon ya monggo, mau mandi sendiri-sendiri nggak apa-apa, mau berendam bareng nggak apa-apa, berendam sendiri-sendiri nggak apa-apa. Inilah kehidupan Mbok De. Jadi Mbok De ambil gampangnya aja, hidup sama suami yang masih berondong gitu ya. Jadi ada enaknya, ada enaknya juga gitu ya. Jadi Mbok De tuh merasa gini, tidak seperti dulu harus bikin ini, harus bikin itu. Karena semuanya aku lihat di sini ringan gitu. Pak Lek tuh gampang apa aja dimakan, pokoknya nggak terlalu ceriwis gitu ya, nggak terlalu minta diginiin, minta digituin. Jadi kalau menurutku sih guys, ini yang Mbok dirasakan gitu ya. Saat ini Mbok De merasa nyaman gitu. Mbok De nggak tertekan dari pihak siapapun. Itu tadi, Mbok De mau tidur bangun jam berapapun nggak masalah. Ya. Mbok De mau ngapain aja tuh nggak masalah. Maksudnya dalam ruangan ini gitu ya. Maka dari itu Mbok De bisa nge-YouTube kok di rumah. Ya Mbok De memang hobi bukan Mbok De kan pernah bilang Mbok De itu bukan ibu rumah tangga saat ini, bukan ibu rumah tangga yang bersih-bersih rumah, hobinya waduh ngelempitin baju. Enggak guys, bukan hobiku. Kalau Mbok De diganjar jadi orang kaya, Mbok De nyuruh orang gitu loh. Cuma karena Mbok De ya memang nggak bisa bayar orang, ya harus dikerjain sendiri gitu. Nah, jadi Mbok De ngerjainnya tuh kapan Mbok De mau gitu. Karena Mbok De sendiri juga cari uang, Mbok De sendiri kerja gitu loh. Jadi bukan Mbok De tuh kerjanya di rumah enak-enakan cuma bersihin rumah ini tuh enggak guys. Hari biasa juga Mbok De kerja dari, kan Mbok De selalu videonya bilang jam 3 pagi bangun, pulang jam 3 sore. Bisa dibayangkan itu bagaimana badan kita remuk guys ya. Nah, jadi Mbok De tanggung jawab sama suami ini nggak terlalu banyak ya. Kadang itu dia tahu-tahu Mbak makan dari luar, dia cuma telepon, dia bilang udah nggak usah masak nih, aku bawa dari ini. Dan Mbok De itu orangnya juga santai, ya kita makan aja gitu. Terus Mbak De ada persiapan kayak mie, kalau beli sekali 2 kardus gitu. Jadi kalau mendadak ya makan mie goreng, makan mie rebus, yang gampang aja gitu loh. Jadi hidup ini jangan terlalu dipermasalahkan guys, karena hidup ini sangat-sangat singkat sekali. Jadi ambillah yang jalannya yang gampang, yang enak, yang bisa dinikmatin gitu. Karena Mbok De menjalankan 26 tahun yang lalu itu berat sekali gitu kan. Karena oke, ada tuntutan karena Mbok De punya anak-anak gitu ya, punya anak. Jadi harus menjadi contoh juga, harus didik anak-anak gitu ya. Nah, maka dari itu saat ini Mbok De bebas dari itu semuanya. Dan ditambah Pak Alek itu orangnya gampang. Ya sudah, nikmatin aja hidup ini. Mbok De mau nge-YouTube monggo, mau kalau Mbok De libur gitu seharian Mbok De duduk di depan laptop, nggak masalah. Karena Pak Alek sendiri juga di depan komputer gitu loh. Oke, nanti kalau pas memang kita harus bersih-bersih rumah, ya sudah kita gotong royong gitu loh. Nggak ada itu namanya tugasnya istri doang, tugasnya suami, nggak ada guys. Nah, disinilah Mbok De yang Mbok De rasakan tuh nyaman gitu. Jadi ya Mbok De bukan mau menggurui gitu guys. Silahkan gitu. Setiap kita tahulah di mana yang membuat kita nyaman gitu harus kita lakukan. Bukan karena yang membuat kita tertekan, itu nggak usah lakukan gitu. Karena hidup ini bukan kita diharuskan menderita gitu. Kita harus membahagiakan diri gitu. Ya. Jadi
saat ini pada intinya Mbok D itu apa ya, sangat meringankan beban gitu ya sama suami ini, nggak terlalu bertele-tele. Jadi semuanya tuh Mbok D ambil gampangnya aja gitu. Jadi sekali lagi bukan karena suamiku berondong terus semaunya gitu, enggak juga guys, itu sifat daripada seseorang gitu ya. Jadi kita nggak bisa bandingkan kalau berondong begini, kalau yang nggak berondong begini, enggak juga. Tergantung orangnya aja gitu. Ya. Oke guys, Mbok D sudah banyak berbicara. Mbok D akhirnya selesaikan di sini dulu mengenai hubungan antara keharmonian rumah tangga. Kenapa Mbok D nggak makan bareng? Ini kan tadi sebenarnya pertanyaannya seperti itu sih. Jawabannya seperti ini tadi guys. Mbok D udah jelasin semuanya. Dan mohon maaf guys kalau kurang jelas jawabannya, bisa komentari dan nanti Mbok D akan cari ide lagi gimana cara menjawabnya gitu. Jadi jawabannya seperti itu guys. Makan nggak makan bareng, yang penting kita tuh harus ada hati, saling menyayangi, kebebasan harus ada dalam hubungan itu. Kita tidak boleh mengekang satu sama lain, menuntut satu sama lain gitu loh. Siapapun kita, itu berlaku untuk kita semua gitu. Oke guys, mohon maaf ya guys kalau ada kata-kata yang tidak berkenan atau bahasa Indonesia Mbok D kurang begitu bagus. Kadang ada kata-kata yang Mbok D lupa bahasa Indonesianya tuh apa gitu. Ini bikin Mbok D agak sedikit stres. Begitu guys ya. Terima kasih guys yang sudah menyimak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Yang suka videonya Mbok D, yang mau nge-share silahkan di-share guys, di komen, di subscribe, dan simak video berikutnya, kisah bocah cilik dari desa yang saat ini tinggal di Jerman dinikahi berondong bule dari desa Blora pelosoknya guys ya. Jadi bisa bagaimana gitu loh, kisah bocah cilik kelas 2 SD sampai sekarang terdampar di Jerman saat ini guys. Silahkan simak video-video yang kisah bocah cilik ini guys ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ambil hikmahnya dari kisah bocah cilik ini guys. Oke. Terima kasih guys. Ketemu lagi di video berikutnya dan sehat-sehat selalu. Jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu penting guys. Ya, my pizza. Oke. My pizza. Ketemu lagi di video berikutnya guys. Bye bye.